sekarang blonde. Lebih kelihatan cerah ya. Bule ya sekarang. Udah bule. Apa kabar kamu? Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah baik banget. Kamu ini gimana kan? Alhamdulillah aku juga ya kan cerah ceria. Ada pink sama ungu matching banget nih. Ini artikel nih ya, kamu semakin ya kelihatan ya semakin happy, rezeki alhamdulillah masya Allah juga semakin banyak gitu ya. Terus kemarin kamu liburan kembali dengan rambut pink ya kan? Itu menuai banyak komentar netizen, dia bilang gini, ih kayaknya Talita lebih bagus jualan risol. Tuh ya kan rambutnya pink Jualan liburan. risol aja kali ya di Bali kita ya kak. Ya bisa jadi ya, komentar netizen loh. Kamu bacain gak sih komentar netizen tuh kan agak jarang sih, biasanya tim aku yang bacain. Karena jadi gini, kok kelihatannya dia happy ya, jadi kurang percaya sama cerita sebelumnya katanya gitu. Ada lagi ya, orang tuh kayaknya nggak boleh happy ya. Gitu. Yang berikutnya ada lagi, udah berduit kembali ke setelan awal katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, bagus jual risol aja biar tetap rendah hati katanya gitu. Iya, biar tetap rendah hati. Emang sombong dari mana sih? Kamu nggak ngerasa sombong ya? Alhamdulillah enggak sih. Tapi setelah kamu open up gitu, cerita semua kepahitan kamu gitu, apa yang terjadi dengan kehidupan kamu? Apa yang kamu rasakan? First of all, kalau yang dirasakan sih sebenarnya ada sedikit momen dimana emang ternyata lega gitu. Bisa yang kayak, bisa mencurahkan. Akhirnya gue bisa menjelaskan nih dari awal what's happening in my life gitu. Tapi ada concern dimana di banyak hal lainnya yang kayak, aduh nanti kalau gue terlalu cerita banget, ngebuka banget, orang ntar mikirnya gue bohong gitu. Sedangkan cerita kayak gitu kan nggak mungkin bohong kak. Masa ya gue karang gitu kan. Terus kayak concernnya lebih ke, nanti kalau misalnya gue punya pacar, orang tuanya mau gak ya sama gue. Lebih ke concern kayak gitu sih. Kayak sebenarnya lebih ngaruh ke diri aku yang kayak sekarang kalau setiap ketemu orang atau yang kenalin itu kadang-kadang masih suka, ternyata panic attack-nya masih datang. Karena kadang-kadang orang tuh ngeliatinnya yang kayak kayak gitu. Jadi kayak pas gitu, aduh kenapa nih, gue salah apa ya, ada apa nih gitu. Tapi nggak semua orang sih, cuman kayak kalau dibilang banyak concernnya lebih ke yang tadi aku bilangin aja sih, kayak gitu. Jadi ada, setelah kamu bercerita rasanya lega gitu ya, karena ada leganya, ada kayak apa gua salah ya, terlalu terbuka apa gimana ya, gitu-gitu sih. Ini ada postingnya pada saat kamu liburan gitu juga ya, kan kamu ada banyak teman-teman dan kamu juga ada berharap ya, semoga ini bisa teman sampai nenek-nenek nih nanti gitu. Siapa ada yang tanya, nah ini ada temennya gitu, kemarin cerita kayaknya nggak ada temennya gitu. Ini emang teman dari dulu lama. Ini tapi waktu kamu susah, kok nggak punya teman sih kak? Bertanya sopan. Sopan tapi gitu ya. Bertanya dengan ada sopan, ya, tapi padahal nggak sopan. Sebenarnya kalau sama teman-temanku yang sekarang, memang waktu zaman aku jualan, aku memang belum kenal mereka. Oh, ini teman-teman baru? Ini teman-teman baruku gitu, yang memang which is udah walaupun baru kenal deket, tapi kayak mereka tuh kayak family. Yang kayak kalau aku mau nangis, aku mau kemana, misalnya kayak aduh gue lagi panic attack nih, temenin gue dong. Mereka yang kayak di mana lo Sherlock, ayo kita nginep, ayo kita pergi segala macem bla bla bla. Dan banyak netizen yang bilang paling cuma manfaatin doang, buktinya waktu susah nggak ada. Ya waktu susah nggak ada, orang belum kenal. Kan belum kenal saja. Jadi ini ada teman baru, tapi apa hikmahnya adalah mereka tahu kamu. Mereka menerima aku juga, menerima kekurangan aku yang mudian banget, yang suka marah-marah mungkin sometimes, atau misalnya kayak curhat mulu, nangis mulu. Mereka tuh yang kayak, udah sekarang lu punya kita nih gitu. Kedua temen gue yang sweet ini kayak, lu sekarang nggak sendirian, dia cerita aja. Pokoknya kalau apapun, malam jam 12 malam pun, even telepon gue if you need me, yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang manfaatin, apa emang gue beliin mereka rumah mobil? Kan enggak ya. Iya. Ini salah satu rezeki yang kamu dapatkan ya. Alhamdulillah ya, makanya aku mandangnya juga gitu. Kayak padahal gue baru kenal deket ya, tapi you guys feels like my other family gitu. Udah lama banget kita tuh berteman kayaknya gitu. Ya tadi yang sampai kamu cerita bahwa kadang-kadang kamu masih merasakan panic attack karena kamu melihat kok orang-orang, apa yang orang-orang pikirkan ya. Ada kekhawatiran juga tentang masa depan masih ada. Apalagi di perasaan yang lama yang masih tersisa sampai sekarang tuh apa? Perasaan apa? Perasaan kayak serba salah sih ya kak. Maksudnya gimana ya? Aku pun nggak mau dengerin omongan netizen yang terlalu bagaimana gitu. Cuman kan ya out of nowhere sometimes kalau kebaca suka kayak berasa juga ya, lama-lama nyelekit di hati gitu. Terus kayak kadang-kadang
gue harus ngapain ya, kayak gue happy. Dulu mereka doain gue supaya gue happy, supaya gue back to the stable life gitu. Tapi saat gue sudah menunjukkan happy-nya gue di social media, ternyata hujatan itu kembali lagi, kayak oh balik nih ke setelan awal, oh bla bla, pantasan aja dulu disusahin katanya gitu, pantasan aja dulu jadi orang susah. Yang kayak gitu-gitu kan kayak gitu, so aku harus ngapain ya gitu, nunjukin apa. Oh, kayaknya, kalau aku nunjukin nangisnya, dibilang jual kesedihan lagi. Serba salah, betul. Jadi kayak lebih ke panic attack itu lebih ke gue harus ngambil langkah apa ya kalau gue keluar rumah, nanti orang liatin gue pandangnya apa ya sekarang, kayak gitu-gitu loh. Itu yang masih bikin kamu nangis ke teman-teman kamu, sahabat-sahabat itu? Iya, sometimes masih kayak gitu, masih yang kayak gila, kok mereka jahat banget ya bisa yang ngeluarin kata-kata kayak gini. Tapi gitu. apa yang membuat kamu selalu akhirnya energinya naik lagi, ceria lagi, happy lagi, apa? Balik lagi, karena kalau aku punya pendirian seperti ini. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang dihadapin sama manusia di luar sana gitu. Siapa tahu mereka punya having a bad day, mereka punya masalah di orang tua segala macam, kebetulan nyurahinnya ke aku gitu. Jadi makanya aku ada salah satu postingan juga di captionnya tuh aku bilang, pokoknya sekarang kalau misalnya aku baca komentar hujatan yang jahat atau gimana, aku selalu berdoa semoga mereka tuh selalu happy, even hidupnya dan jiwanya gitu. Masya Allah. Gitu sih. Iya. Wah, keren sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Thalita. Ada Ersa Mayori yang akan berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.